Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Allah, catatkan yang hadir, yang menyimak, yang berniat hadir, menjadi hamba yang Kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini membuka hati yang masih tertutup, menjadi cahaya bagi hati yang gelap gulita, menyembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis penuh dengan ampunan-Mu, majelis penuh dengan curahan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis Engkau perkenalkan diri-Mu kepada kami. Golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu, merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya istiqomah, dan karuniakan kepada kami kelak nikmatnya husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakinkah hadirin? Apakah ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah tahu setiap persoalan yang kita hadapi? Tahu? Apakah Allah tahu solusinya? Alhamdulillah. Apakah Allah tahu keperluan kita? Keinginan kita? Apakah Allah tahu apa yang terbaik bagi kita? Masya Allah. Apakah Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan? Menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Jawab, sebetulnya kalau yakin seperti itu lebih sederhana. Puncaknya dari iman, yakin kepada Allah itu yang kita bahas. Ciri khasnya adalah selalu mengembalikan urusan apapun kepada Allah. Pokoknya apapun pasti kembali ke Allah. Masalah kita bukan masalahnya, tapi lambat kembali ke Allahnya, itu yang jadi masalah. Apapun masalah, apapun kejadian, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Nikmat maupun musibah hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya apapun ciri khasnya, makin cepat kembali ke Allah, makin bagus. Dua, ciri yang kedua orang yang yakin ke Allah adalah selalu mengharapkan pertolongan Allah dalam segala hal. Apapun, sekecil apapun. Kalau tadi kembali ke Allah, urusan apapun. Yang kedua, mengharapkan pertolongan Allah. Sebelum bicara ke siapapun, pasti ke Allah dulu. Karena yang menguasai semua takdir, semua kejadian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi masalah kita yang pertama tidak nyambung ke Allah, masalah kita yang kedua tidak bergantung ke Allah. Padahal Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, dan selama-lamanya, terus-menerus. Tidak ada jeda Allah mengurus makhluknya. Bi rahmat
Ika, dengan rahmatmu astagits, tolonglah saya, aslihli sya'ni kullahu, perbaikilah urusan saya seluruhnya, wala takilni ilan nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Jadi persoalan kita yang pertama, lambat ke Allahnya, segala dipikir tapi kurang zikir. Harusnya itu ilmu dari mana, Bu? Banyak zikir kurang mikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Contoh, ibu ingat ke suami, gimana zikirnya, Bu? Hah? Gimana zikirnya? Gimana? Ya Rahman. Subhanallah gitu. Jadi ingat suami teh subhanallah. Alhamdulillah. Gini, Bu, dengerin satu ya. Ingat suami, langsung ingat Allah. Caranya gini, suami ciptaan siapa? Itu zikrullah. Suami milik siapa? Bukan milik ibu, ya. Dititipin juga enggak, ibu juga nggak bisa ngurus. Suami digenggam oleh, yang bisa membulak-balik hati suami hanya, nah itu zikirnya. Jadi jangan heran ibu susah nasehatin suami, karena memang ibu nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Mau centil stakar kebek nggak ngepek ya. Paling jadi mual suaminya. Ibu ingin dicintai suami? Jawab, ingin atau tidak? Gimana caranya? Tuh, bingung kan? Nah, coba. Ini teh pada punya suami enggak? Ya gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Tuh lah lihat. Gimana caranya? Sebutkan, Bu. Gimana caranya? Doanya apa, Pak? Ibu kalau pengen dicintai suami, ibu harus sibuk ingin dicintai Allah. Karena yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Kalau ibu benar-benar ikhlas, sikapnya disukai Allah, terserah Allah nanti. Kalau Allah hujankan cinta, cinta, nggak bisa diapa-apain. Makanya salah kalau ibu berusaha keras dicintai suami sampai lupa ke Allah. Pasti banyak kecewa, banyak sakit hati, dan banyak GTA, galau tiada akhir. Jelas? Jadi jangan kelamaan ingat ke suami. Yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang menjamin rezeki ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang mengampuni dosa siapa? Yang bisa menurunkan sakinah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Jadi suami ibu apa dong? Suami ibu teh apa statusnya? Gini ya, kalau belum tahu apa gitu, jangan memaksakan diri. Ini kan pelajarannya sudah berulang-ulang. Suami ibu itu adalah ladang amal. Ini udah 2 kali pelajaran ini,
Belum terlalu tua ini teh kelihatannya ya. Tapi sudah mengamalkan ilmu orang tua, cepat lupa ya. Suami ibu itu ladang amal. Kelebihan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar, ibu maafkan, ibu bantu suami jadi lebih baik, ibu dapat pahala. Jadi nggak ada ruginya suami baik ataupun kurang baik kalau disikapi dengan niat jadi ladang amal. Jelas? Jadi suami ibu tuh apa jenisnya? Laki-laki. Ladang amal. Dengar dulu pertanyaannya. Astagfirullahaladzim, saya yang salah ya. Tidak boleh emosi ya, karena jamaah itu ladang amal. Sama Pak, istri Bapak juga ladang amal. Saya tuh ingin istri saya itu hafizah, solehah, baik hatinya. Kan ya seperti itu nggak mau sama Bapak ya, terima yang ada Pak. Masalahnya kan cuman Bapak yang mau ya. Dia mau enggak itu masalah. Udah terima yang ada ya. Kerja. Nah, lanjut. Satu, kembalikan ke Allah. Ingat anak, ingat Allah. Sama. Zikrullahnya tuh lihat anak, ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, anak ini digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Anak adalah amanah dari Allah, anak adalah ujian dari Allah, anak adalah ladang amal. Walaupun kita berbuat yang terbaik, belum tentu langsung baik anak tuh. Walaupun kita ngedidiknya sama, anak beda-beda. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jadi kalau anak kurang nurut, kira-kira siapa yang salah? Saya nanya ke ibu-ibu, kalau anak kurang baik akhlaknya, nanya ke ibu-ibu ya. Yang salah kira-kira siapa Bu? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya ya. Ya mah. Setiap bulan pengajian kurang ngepek. Kenapa kita tidak bisa memperbaiki diri? Kenapa kita susah tobat? Penyebabnya adalah kita sibuk menyalahkan orang lain. Kalau ibu sebagai istri nggak usah mikirin kesalahan suami, itu wilayah kapling suami. Salah saya sebagai ibunya. Saya belum waktu hamil lebih banyak buka WA daripada buka Quran. Saya lebih banyak mikirin keinginan daripada keridhaan Allah. Tobat sebagai lelaki, gak usah nyalahin istri. Saya ayahnya anak-anak saya yang salah. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya masih banyak maksiat, walaupun tidak di depan keluarga, tapi Allah tahu dimanapun kita berbuat maksiat. Tidak ada yang tersembunyi. Saya belum sungguh-sungguh mendidik dengan kasih sayang dan keikhlasan. Saya belum sungguh-sungguh mendoakan yang terbaik. Allah tahu orang tua yang tobat. Gak bisa nasehatin anak dengan mudah, gak bisa. Kenapa? Bukan tidak boleh. Tapi anak sudah lihat kelakuan ibu bapaknya. Betapa banyak nasihat yang tidak cocok dengan keteladanannya. Sabar. Jadi anak tuh harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu pelajaran sabar yang gagal. Ingat
anak ingat Allah. Kalau kelamaan ingat anak, nggak ingat Allah, maka gelisah. Nanti akan kecewa ke anak, berharap ke anak, itu tidak membuat bahagia. Sama, apapun harus kembali ke Allah. Yang kedua apa tadi? Minta tolong ke Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta wasta'in billah. Kalau mau minta, mintalah ke Allah. Kalau mau minta tolong, mintalah tolong ke Allah. Karena bergabung jin dan manusia seluruhnya mau nolong kita, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan, kalau Allah tidak kehendaki gak akan celaka. Makanya kalau nanti rapat, diskusi, tukar pikiran, musyawarah, nggak usah pakai emosi. Karena tetap yang menentukan kejadian adalah Allah. Kalau gitu, saya mau pergi dari sini. Intawe ke Allah, nggak akan pergi, enggak. Gimana anak sekolah di sini? Jangan di sini, itu bahaya. Bagus di sana, ribut. Padahal anaknya belum lahir, baru rencana punya anak. Berapa banyak orang yang membahas sesuatu padahal belum kejadian, tapi bertengkarnya udah duluan. Kalem karena kejadian itu milik Allah. Beda pendapat tidak apa-apa. Tinggal istiqoroh. Ya Allah, yang terbaik menurutmu. Yang baik bagi dunia dan akhirat. Gak usah maksa keinginan kita. Keinginan kita juga belum tentu yang terbaik. Jangan dulu a priori dengan keinginan yang lain. Karena boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Tenang, gak usah pakai bertengkar. Jelas, Bu? Mau beli mobil apa? Ini mobil baru, listrik. Yang ini enggak, listrik nanti kesetrum. Kalau banjir gimana? Kita nanti mateng. Padahal uangnya juga belum ada, baru rencana. Oh serius hadirin? Berapa banyak yang niat berbuat baik jadi berantem? Kita sedekahlah per bulan 10 juta. Ih jangan, 5 juta aja. Padahal dua-duanya nggak ada. Mau 5 juta nggak ada. Halo? Minta tolong ke Allah. Ibu, kalau ingin sesuatu dari suami, apa aja? Ke Allah dulu bicara. Ya Allah, saya ingin, terserah ya, saya nggak tahu keinginannya apa. Abdi gaduh kahoyong ya Allah. Baru bicara ke suami, cek suami teh ante hoream misalkan ya. Ngajak makan-makan Bu. Terus, ya udah nggak apa-apa, berarti Allah nggak ngizinin. Sama Bapak juga. Kalau mau apa aja ke istri, ke Allah dulu. Kalau Allah izinkan mesti kejadian tuh. Dan kitanya kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Kita udah minta ke Allah, kalau toh keinginan kita tidak dipenuhi, ya enggak apa-apa. Tidak wajib segalanya harus semua terjadi, betul? Justru menjadi menderita itu kalau kita berharap ke makhluk, enggak pernah minta tolong ke Allah, pasti dari awal udah gelisah. Ibu ingin dibelikan tas oleh suami, cari akal. Gimana tekniknya ya? Itu aja udah menderita ya. Karena minggu yang lalu baru dibeliin. Tapi kalau ibu mintanya ke Allah, tuh ya Allah, saya pengen lagi. Tapi bagus nggak ini tas ini ya? Hanya engkau, kalau engkau ridho balikan hati suami saya, kalau enggak ya nggak usah. Bu hayang tas, kamar ge aya, belum dipakai. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti Allah nggak ngizinin. Enteng Bu. Orang itu menderita kalau berharap, bergantung, bersandar, bulat ke makhluk. Udah pasti nggak ada bahagianya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bulat hatinya bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, lebih tahu dari siapapun. Makanya tidak penting keinginan kita terkabul. Yang terpenting, yang terbaik menurut Allah yang terkabul. Jadi kalau di kantor suami mesti mutasi, ibu kalem aja. Karena nggak kalem juga tetap aja mutasi. Ya, jangan tegang. Aduh, papa kalau dapat jabatan ini, berapa banyak yang dapat jabatan dan jabatan itu yang menjerumuskan. Bu, di kantor ada 3 kandidat, tenang Pak. Tong riwe, istiqoroh. Kalau baik sing jadi, nggak baik jangan. Tapi ini karir papa, karir ge ujungnya pensiun Pak. Tung lagi maut, dah biasa aja. Tapi ini jabatan penting teh menurut nafsu Pak. Belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kita teh kerja teh untuk bahagia, bukan untuk karir, bukan untuk jabatan, bukan untuk penghormatan. Bekerja itu untuk bahagia. Tahu syaratnya bahagia? Ini yang bulan lalu, aduh ya Allah Gusti tenang. Aduh. Ini kayaknya harus tiap hari pengajiannya. Lewat sebulan meles tanpa jejak. Bulan lalu kan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia yakin ke Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia. Nah itu syaratnya adalah kalau diniatkan jadi amal soleh. Jadi bekerja itu bukan untuk karir, dan itu mah udah tertulis di sisi Allah yang jadi amal soleh atau tidak. Ya Bu, Ibu, jangan ngedongsokin suami ke dalam masalah. Tenang weh. Sukses itu tidak ada kaitan dengan casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu cuma satu yang membagikannya. Siapa? Allah. Dan bukan tanda kemuliaan. Pegang tuh baik-baik. Makanya jangan suka kagum-kagum kepada orang yang diberi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, harta. Biasa weh, biasa. Hah? Apa yang salah? Biasa aja. Pertama mah bukan punya ibu, itu duitnya ya. Ya mau ngapain juga kagum-kagum. Dan itu mah milik Allah dan dibagikannya juga sesuka Allah. Bukan untuk orang soleh aja, enggak. Orang kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, orang yang paling keji sekalipun, kasih aja dunia. Wah, gara-gara cakep, apakah lebih mulia? Enggak tuh. Banyak yang gak beriman juga lebih cakep daripada kita, ya kan? Gak usah pengen hidung mancung seperti orang lain. Pertama mah itu bukan hidung kita, ya kan? Gimana capek-capek ngebanding-banding? Udah, jangan ngebanding-banding. Jangan suka lihat HP temennya. Nanti HP ibu jadi butut. Udah, gak usah pengen HP temen, gak usah pengen mobil temen, gak usah pengen apa yang Allah berikan ke orang lain. Gak usah, puas dengan yang ada, itu yang bikin bahagia. Gak usah sibuk, kalau di komplek, cik anak diutus, lihat kulkas tetangga, isinya ada, lu ngapain juga kan? Jangan, gak ada urusan, sesuka Allah aja. Allah mau ngasih ke ini itu, ke sini itu, sesuka Allah. Kenapa kita ribet? Benar?
Tugas kita mah yang ada jadi amal soleh. Dah, karir di kantor, masuknya sama-sama, demi Allah pasti beda-beda takdirnya. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda. Nggak usah riweh. Dunia mah lempeng weh. Nggak usah iri dengki, nggak usah ngebanding-banding. Qanaah, puas dengan apa yang ada, itu yang bikin bahagia. Jelas, Mak? Bahagia sekarang dengernya? Dengernya aja bahagia. Apalagi mengamalkannya. Atau nggak banding-banding. Juga potret, udah selesai, jangan lihat potret zaman dulu. Lihat. Mama dulu teh meni mencenut, iya itu dulu, Mak. Terima jadi tua teh. Ya, Mak. Jadi POT diterima. Ubanan itu dinikmati. Percaya? Ya kumaha weh, ya. Enggak usah capek. Kok saya sekarang jadi gini? Nikmati. Badan ini milik Allah. Sesuka Allah dibikin tua, dibikin kita apapun, udah suka-suka yang punya. Kita mah puas, syukur. Enak dengernya enggak? Alhamdulillah. Baru aja saya tertekan tadi ngaca, nah saya jadi ngariut. Gak apa-apa. Kan ada suami yang bangun kaget katanya, kok ada nenek-nenek di samping saya? Padahal si nenek juga kaget. Nah ya aki-aki. Udah tuh dinikmati jadi tua tuh ya. Jangan ngebanding-banding dengan zaman dulu. Udah selesai zamannya. 3. Orang yang imannya kuat cirinya yakin kepada semua janji dan jaminan Allah. Jadi enggak ada ragu. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar, satu, Allah akan hilangkan kegalauan kecemasannya. Yang kedua, Allah berikan jalan keluar dari persoalan apapun. Yang ketiga, Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Hakul yakin itu janji Allah. Istighfar yang banyak. Makanya barang siapa yang keluar dari rumah berdoa Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan pun bicara sama setan lainnya. Bagaimana kita akan menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi? Hakul yakin. Pergi dari rumah, doa itu Allah akan nunjukin sesuatu yang terbaik. Allah akan mencukupi. Apakah informasi, data, atau keperluan apa. Kan keperluan kita banyak. Dan Allah akan lindungi. Jadi apa yang Allah janjikan udah pegangan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah nih, bersyukur ditambah. Udah, nggak usah takut dengan rezeki yang nggak ada. Syukuri aja yang ada. Mau ngapain capek-capek dengan mikirin yang belum ada? Bukan tidak boleh kita mikir, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi jaminan Allah tuh datang dari syukur, bukan datang dari keinginan. Keinginan itu harus membuat kita jadi ahli syukur. Asing harulang we. Jelas ini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Galau
tinggal zikir. Saya sudah zikir dari tadi tapi kok belum tenang juga. Berarti belum benar zikirnya, karena kalau benar pasti tenang. Jelas hadirin? Wah, sebetulnya enggak ribet hidup ini, Bu. Karena kita tuh ragu ke Allahnya. Seperti rezeki teh, sion weh, mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Jebet-jebet aja. Jangan kebanyakan mikir. Mikir boleh, tapi kebanyakan mikir tuh jadi kikir. Coba nanti ya, kodok ke dompet, keluarkan apa yang kira-kira mau dikeluarkan. Nanti dilihat dari sekarang dompetnya. Bisa salah cabut. Hakul yakin, rezeki itu hanya Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil, Allah yang nambah, Allah yang ngurangin. Wah, katanya tahun depan akan ada resesi besar. Ya kalaupun itu harus terjadi, ya terjadilah, gak apa-apa. Di Palestina, di jalur Gaza, di sini di blokade, bikin benteng, lautnya dijaga, gak ada jalan kemana-mana. Kata Bang Onim, pejuang kemanusiaan di sana, segitu dibenteng dari sana-sana, tidak pernah teriwayatkan ada orang meninggal kelaparan. Allah menguasai semua rezeki hambanya. Tapi makannya di sana katanya bukan sehari 3 kali. Jadi di sana tidak ada nanya sudah sarapan belum? Enggak. Di sana makan tuh ya sekali, kadang seketemunya makanan. Sudah makan tuh makan aja. Beda dengan kita kan gaya ya, parantau sarapan, terus makan malam. Tapi ajeg saja, lebih banyak yang hafal Quran di sana daripada kita. Benar? Berapa banyak di sana ibu-ibu yang hafal Quran? Di sini banyak ibu-ibu yang hafal WA. Ada yang mengatakan kasihan ya keadaan orang Palestina, dia seperti penjara raksasa. Kita kasihan. Allah penciptanya lebih kasihan lagi. Cuma Allah punya rencana terbaik. Dunia sama cuman mampir sebentar. Tapi di sana menderita. Menurut kita menderita. Sangat boleh jadi di rumah kita lebih menderita. Menderita apa? Padahal segala ada. Menderita karena keinginan. Suaminya ganteng, pasarannya tinggi, stres. Oh, penderitaan bisa datang dari apapun juga. Ada yang rumahnya bagus, ada tikus, menderita tuh tikus. Diparak tuh tikus nanti. Dikejar susah, tiap malam stres. Padahal rumah segitu bagusnya. Macam-macam. Ada yang menderita karena mobilnya kegores, goresnya kecil. Karena bahagia itu hanya datang dari niat ikhlas dan cara benar, bukan dari duniawi. Makanya belajar agama tidak cukup hanya untuk tahu, tidak cukup untuk paham, tapi untuk yakin. Seperti ini ya. Ada yang traktir teh sampai rebutan. Biasanya kalau ditraktir ya makan berlima gitu. Pas giliran bayar teh, punten bade kapengker heula. Belakang. Abdi naon itu ke kantun. Masa orang. Bagi orang yang yakin, Bu, traktir, ngejajanin, itu merupakan rezeki besar sampai rebutan itu. Saking inginnya ngebayarin. Karena tahu kehebatan traktir itu. Kehebatan memberi makan ke orang lain. Bukan hanya ngasih makan orang miskin. Rasulullah, para sahabat tidak miskin, tapi tetap dijamu. Nah, karena yakin bahwa amal ini amal utama, seperti ada di Jepang, mu'alaf,
tiap pagi ya, qadarullah pernah diundang ceramah di sana. Ini mualaf Jepang ini tiap pagi subuh dan isya, maghrib isya selalu jemput orang-orang ke masjid. Masjidnya jauh dan beliau menjemput sekitar 5 orang, lalu pulang sholat diantarkan, walaupun musim salju beliau lakukan karena beliau yakin sekali keutamaan mengajak orang ke masjid. Jadi orang yang yakin itu beda hidupnya, ajeg, mantep. Ketika dihina, dia tidak sakit hati. Kenapa ibu nggak sakit hati dihina? Dan saya mah yakin bahwa penghinaan ini bisa menggugurkan dosa saya. Saya yakin dengan penghinaan ini saya akan dapat pahala sabar. Saya yakin dengan penghinaan ini insya Allah bisa ngangkat derajat. Kalau saya sabar, wal'afina 'anin nas, dan saya maafkan. Kenapa ibu ngebalas kebaikan ke orang yang menghina? Karena yakin, wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran yang kita bahas bulan yang lalu. Kenapa ibu nggak sakit hati? Mau ngapain juga sakit hati ya? Nggak ada urusan. Tapi kata orang itu ngejelek-jelekin ibu, lah kan yang kembali ke saya kan kelakuan saya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, maka itu kembali ke diri kita. Kalau orang ngomong jelek, ya dibalik sama dia dong. Yang kembali ke kita, kelakuan kita, mulut kita. Apa urusan kita sakit hati? Mikir. Aduh, enak itu, emang enak bu. Hobi kita kan nyiksa diri. Segala dipikir. Hah? Kenapa Ece nggak sakit hati, orang itu nggak berterima kasih? Orang mau terima kasih, mau nggak terima kasih, itu kan urusan beliau. Urusan saya mah membantu orang sing ikhlas. Kan kalau saya sedekah, yang untung saya sendiri. Kalau saya nolong orang, yang untung saya sendiri. Kalau saya berbuat baik, yang untung saya sendiri. Gak ada urusan orang lain terima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak. Oh, itu mah urusan beliau. Kenapa kita nunggu-nunggu orang lain terima kasih? Tahu kenapa? Karena tidak yakin akan janji jaminan Allah. Jadi kalau kita berbuat baik tuh, kita teh lagi berbuat baik ke diri sendiri. Apa urusannya dengan ucapan terima kasih orang? Enggak ada urusan. Orang baik ke kita, kita harus terima kasih. Kita baik ke orang, udah selesai. Nah kalau yakin tuh begitu bu. Tuh capek. Saya tuh udah masak buat suami saya. Sugan suami saya tengah nuhun kan, kalau nggak leos, ini belah hati. Waduh, serasa remuk. Nah, mulai nyiksa diri. Ini tuh dihargaan pisan abdi teh. Oh, siap. Mangga, tuang we. Mangga diterei penderitaannya ya. Kalem we. Ujian dari Allah itu. Kalau ada yang gak menghargai, itu teh Allah ngasih latihan supaya ikhlas. Enak dengarnya? Gitu aja itu Pak. Pokoknya kita berbuat baik, itu kembali ke kita. Kalau kita berbuat jelek, ya siap-siap. Al-Isra ayat 7 dalilnya ya. Jadi tidak ada yang membuat kita celaka selain diri kita sendiri. Waktu kita lihat TikTok, YouTube, Allah ikut lihat nggak yang kita lihat? Kan?
Waktu ibu lihat bintang film Korea yang cakep-cakep, alo lihat nggak? Lihat. Waktu ibu cengar-cengir sendiri lihatnya. Semua yang kita lakukan tercatat dan ada balasannya. Sama nih lelaki juga ya. Tetap yang tidak halal itu tidak halal. Misal nonton berita yang membawa beritanya belum berjilbab. Saya nyebut belum karena mungkin besok lusa menggunakan. Nah, kita lihat berita itu, misal lelaki nih ya, terus mengagumi wajahnya, mengagumi badannya, argo tuh jalan tuh. Dosanya itu ada. Kalau tidak ditobatin, itu pasti balik ke kita dalam beragam bentuk nanti. Nggak tahu apa nanti, tapi dosa itu akan ada balasannya. Mungkin dikencingin kecoa matanya ya, atau lebih gede lagi dikencingin kambing. Ada susah lagi tidur dikencingin kambing. Pokoknya tidak ada satupun dosa yang tidak tertulis, tidak tercatat dan tidak ada balasannya. Itu teh numpuk bu dosa teh. Cirinya apa? Gelisah. Mayusibul muslim. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim ya min nasobin, sakit ini teh. Aduh jangar, pilek, asam urat, kolesterol, apalagi ambeien, rorombehen, mengi. Apa aja bu penyakit ibu-ibu teh apa aja? Jerawat, sariawan, rorombehen, ya boleh, darah tinggi sampai muncrat misalkan. Apa aja penyakit itu masuk dalam wilayah min nasobin wala wasobin. Oh yang itu yang kedua wasobin. Yang pertama itu adalah letih ya. Nasobin teh capek nih, kayak saya capek sesapedahan ya. Ya bawa panas, kahoyong ya. Capek, ngurus anak capek, kerja capek, nyuci capek. Pokoknya capek. Itu nasobin wala wasobin, sakit, segala jenis penyakit. Wala hammin, cemas, galau dengan apa yang belum terjadi. Wala husnin, sedih. Duh ingat anak gini, ingat suami, segala yang bikin ngenes. Gangguan-gangguan, wala ghamin, kesusahan-kesusahan, hatta syaukati yusyakuha, sampai ketancap duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi harus gembira tuh. Kalau lagi capek sekali, aduh ya Allah capek, oh ini penggugur dosa, oh ini. Nah yakin kepada itu, penggugur dosa beda nanti. Capek sekali, kadang dakwah juga capek. Oh ini penggugur dosa. Kadang sakit gigi kan dramatis ya. Udah sakitnya susah dijelaskan. Juga orang gak ada yang ngerti lagi. Penampilan juga kurang bijaksana kan, bengep di sini sebelah. Dan dikirimin makanan juga yang makan justru yang lain, bukan kitanya ada sakit ya. Nah itu, ini penggugur dosa, banyak ngomong astagfirullah. Atau cemas, atau sedih, atau gangguan, ada yang ngefitnah, ada yang apalah, berbagai jenis gangguan. Atau susah, cari nafkah susah, ini susah, urusan susah. Atau ibu lagi pakai kerudung, nancep. Itu kafarah. Yakin itu menggugurkan dosa. Jadinya beda nanti kita menghadapinya. Ini penggugur dosa. Emang dosa saya, ini teh kelihatan tenang gini teh punya dosa nggak sih? Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Yang dosanya sedikit, cung. Nggak ada yang ngacung, sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa.
Oh, pantas banyak penyakit ya. Ingat aja janji Allah bahwa saat-saat capek, sakit, cemas, sedih, diganggu, susah, walau tertusuk duri sekalipun, itu saat Allah menghapuskan dosa. Nah, jadinya beda nanti. Dibanding dengan orang yang tidak yakin, oh mengeluh. Kalau orang yang yakin, ya udah emang saya banyak dosa. Makanya hati-hati yang terus nabung dosa, ya. Argonya jalan. Kita sering menganggap remeh dosa kecil, ngobrolin orang. Itu ada tuh catatannya dan ada balasannya. Tapi ini untuk pribadi sendiri ya, jangan menilai, oh si ibu teh sakit wae, atau dosa wungkul pasti. Gak boleh menilai orang lain mah lagi diangkat derajatnya, lagi ditambah pahalanya. Karena ada ujian, Allah mau ngangkat derajat orang ini, tapi ibadahnya masih standar. Nah, oleh Allah dikasih ujian supaya ngangkat pahalanya. Sing yakin ke Allah, janji Allah teh benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nabi Ibrahim dibakar, ditawari bantuan oleh malaikat Jibril, tidak mau, maunya langsung ditolong Allah. Hakul yakin, ternyata api jadi dingin. Nabi Musa diperintahkan Allah, di depannya lautan, di belakang bala tentara. Itu kan bala tentara Fir'aun tuh, kalau sekarang mah kayak Amerika gitu ya, negara adik kuasa. Tapi cara Allah mengalahkan, ya tidak harus dibalikan jadi beradu, enggak. Cara Allah mengalahkan tidak terbayangkan oleh semuanya. Dibuka lautan, ini nyebrang. Ketika musuhnya masuk, ditutup lagi. Jadi mudah bagi Allah kalau mau melindungi hambanya. Sing yakin saja. Ibunya Nabi Musa disuruh anaknya, bayinya Musa waktu bayi dimasukkan ke Sungai Nil. Allah ngatur sedemikian rupa. Akhirnya masuk ke istananya. Mau minum air susu, nggak ada yang cocok. Dicarikan, ternyata ibunya. Ketemu lagi. Allah maha mengatur segalanya. Maha mengatur. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Berat itu ujiannya. Jadikan hamba sahaya. Akhirnya pada waktunya jadi. Janji Allah itu pasti. Jangan ragu-ragu. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ya, Allah tidak pernah berbuat jelek. Tidak ada perbuatan jelek Allah kepada hambanya. Sekejap pun tidak. Yang ada itu adalah zolam tu nafsi. Kita menzolimi diri kita sendiri. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, bagaimana Pak cara menyikapi hal yang nggak kita sukai? Cara menyikapi hal yang tidak kita sukai. Hidup ini memang tidak akan selalu cocok. Kalau cocok semua nggak rame, ya kan? Dan tidak cocok menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau mencintai, menyukai sesuatu pada jelek menurut Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jalanin aja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Kadang-kadang kita kecewa, pas udah dijalanin, ternyata kita bersyukur. Masih ingat pemuda yang minta jodoh itu? Minta jodoh, keluar dari rumah, ternyata digigit anjing. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke klinik, akhirnya beberapa waktu kemudian
Tahu rahasianya, jodohnya. Ternyata perawat di klinik itu. Jadi sekarang tiap ingat istrinya langsung ingat. Jadi ingat anjing begini gimana itu? Jangan begitu ibu. Ingat betapa takdir bulak belok. Tapi tiap orang beda-beda, tidak mesti digigit anjing langsung jodoh ya. Ini bapak pulang dari sini digigit anjing, oh langsung sujud syukur. Ke rumah teh ibu harus nerima takdir ini ya. Takdir apa Pak? Bapak digigit anjing, ya terus gimana ya? Berarti ada jodoh belum tentu Pak. Mungkin rabies ya. Juga ini yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing. Cik anjing, mana cik gegel abdi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini deketan gini udah aja nanya ke sebelahnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai naroskeun. Kan Bahasa Indonesia, Bu. Kita kan banyak bersyukur, ridho, menerima karena punya seorang imam, tidak bisa keinginan kita memimpin pendidikan atau mencukupi apa yang kita butuhkan. Tapi kita bersyukur karena melihat teman-teman ada yang 40, 50, 60 belum nikah. Kita bersyukur kepada Allah, tapi ada kecewanya. Gimana kecewanya? Kita karena tidak bisa punya suami bisa mencukupi. Sebetulnya bukan kita ya Bu, karena saya lelaki ya, saya tidak mau punya suami ya. Saya bukan, maaf saya. Jadi tidak ada yang sempurna. Manusia tuh ada kelebihan, kekurangannya. Makanya tadi Bu, kelebihannya disyukurin, kekurangannya, kesalahannya dimaafkan, disabarin dan dibantu, diperbaiki. Ya. Kalau ngebanding dengan yang lebih, maka pasti jadi kurang. Duh, suami tetangga mah mending pulang teh bawa 2 gepok ya. Kali ini bawa 2 ketok. Cari aja kelebihan yang bisa disyukurin Bu. Tetap ibu dapat pahalanya. Masuk kecewa gitu. Ya, kecewanya menyelesaikan masalah enggak Bu? Jawab. Enggak menyelesaikan masalah. Dengan kecewa masalah jadi selesai tidak? Dengan kecewa ibu jadi bahagia tidak? Dengan kecewa akhlak ibu jadi mulia tidak? Atuh nanaonan. Hidup mah untuk bahagia. Nia cerita ya. Di Darut Tauhid sekarang kan sudah pada senior sebagian. Yang paling tua AA di sana sudah 61 tahun sekarang, udah lansia nih. Kemudian beberapa pembina juga sudah 50 sekian. Udah mulai tuh kerasa kurang sehat. Enggak sefit dulu lah. Sehingga harus ayo sepeda lagi, olahraga apa aja, pokoknya ke kantor usahakan bergerak. Maksudnya, tapi kita olahraga tuh untuk bahagia. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kemarin ini salah seorang ketua yayasan di Darut Tauhid itu lihat yang lain sepeda, bersepeda ikutan. Baru tanjakan pertama di Kelembang itu udah muntah tuh. Udah long. Ini kenapa pakai muntah-muntahan segala? Ya, saya mengeluarkan bukan isi hati tapi isi perut katanya. Coba dievaluasi, kenapa? Satu, karena saya dengan teman-teman malu katanya, kalau ketinggalan. Giginya, di gigi yang tengah saya malu. Karena sibuk dengan ngebanding ke orang lain, dan yang dibandingin itu yang udah jago. Ini baru sehari. Atau ngajongkeng. Nah begitulah, niatnya apa? Kalau niatnya ngebanding-banding, muntah. Udah bahagia aja, nggak kuat tinggal berhenti. Tapi kita selalu ingin dinilai orang kuat, nggak mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan jelek, nggak mau kelihatan tua.
gak mau kelihatan gemuk. Kesiksa, Bu. Ibu teh ingin kelihatan langsing teh, jadi jarang napas. Ibu kunaon ngahuleng. Eta teh kekurangan oksigen. Jadi cing bahagia, Bu, dan bahagia tuh kalau ikhlas dan benar. Gak ada yang sempurna, gak ada rumah tangga sempurna. Semuanya ujian, semuanya ujian. Ada dari suami, ada dari anak. Ya ujian saya teh suami A. Kata suaminya apa coba? Ujian terbesar saya adalah istri saya. Berarti sarwana. Niatkan bahagia. Bahagia itu kuncinya amal soleh. Amal soleh itu kuncinya dua. Niatnya ikhlas dan caranya benar. Fokus di sana. Ya, pertanyaan selanjutnya. Perasaan ibu sering ngacung ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, ini rumah tangga cucu saya. Cucu saya itu udah berpisah 2 tahun, tapi bukan berarti cerai. Karena suaminya itu berpaling. Jadi gini, ini ada sebuah rumah tangga gitu, nggak usah disebut cucu saya ya nggak. Pokoknya ada sebuah rumah, tapi udah keburu keluar itunya, jadi kepikiran oleh kita. Bukan karena bercerai, tapi setelah 2 tahun bertemu lagi sama cucu saya. Tapi karena ayahnya itu udah tidak mau lagi bertemu sama mantunya. Nah, apakah dosa anak saya itu melarang anaknya bertemu sama suaminya? Gitu aja. Assalamualaikum. Jadi ini teh siapa, Bu, yang sebenarnya? Jadi saya pusing nih, Bu. Jadi cucu, yang nikahnya cucu. Gitu. 2 tahun mereka ada masalah. Ada masalah. Ya, cucunya laki perempuan. Perempuan, cucu saya perempuan. Cucunya perempuan. Jadi statusnya masih suami istri. Tapi udah 2 tahun berpisah. Ya, 2 tahun berpisah kalau mereka masih dalam ikatan suami istri dan ada kesepakatan tidak pisah dan dua-duanya ridho, sementara itu ya masih suami istri. Ya. Tapi anak saya itu melarang jangan sampai bertemu gitu, Wih, nggak Nggak boleh. bertemu, tapi apakah dosa anak saya itu melarang jangan bertemu karena udah sakit hati gitu? Yang sakit hati siapa bapaknya? Bapaknya, anak saya udahlah gampang saja. Oh. Bilangin aja, Pak. Jadi pemaaf gitu, itu rumah tangga anak udah dititipkan ke itu. Bapak nggak boleh ikut campur. Karena bapaknya itu kan suka sakit hati karena anaknya disakiti suaminya gitu. Gini, Bu. Harusnya orang tua tuh mendamaikan. Suruh ketemu saya aja anaknya sini. Iya, ini rumah tangga anaknya, nggak boleh gitu. Itu kan ketika nikah tuh udah diserahkan. Makanya saya nanya, anaknya perempuan, laki. Kalau anak perempuan, udah itu. Ya ujian rumah tangga pasti ada, nggak ada yang sempurna. Nah orang tua paling bisa membantu menasehati, mengakurkan, memperbaiki. Ya, bilangin nggak boleh kayak gitu. Ya. Suruh baca tuh surat Ali Imran yang kemarin ya, memaafkan, tidak marah, memaafkan dan berbuat kebaikan. Iya, Ibu teh gimana? Jadi kayak yang salah gini, Bu. Aduh, Ibu. Ini mah lucu jamaah teh ya nanya ya tapi jadi ngotot ya kumaha Ibu lah ya. Jadi begitu, Bu, ya. Gini, Bu. Orang takwa tuh bukan orang tidak punya salah. Tapi orang takwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang takwa itu orang yang kalau salah segera ingat Allah, minta ampun ke Allah.
dan tidak meneruskan perbuatan buruknya. Nah, harusnya dibantu seperti itu. Cari orang tidak punya kesalahan susah, nggak akan ada. Bonus terakhir, penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya. Tenang, jangan bertengkar Bu. Ya. Saya mau tanya, apakah baik buruknya tabiat orang tua akan menurun kepada anaknya? Itu aja. Terima kasih. Jazakillah khair. Jazakillah, laki-laki lah Bu. Jazakallah. Baik, gini ya Bu, anak itu diamanahkan oleh Allah kepada kita. Anak itu dititipkan. Jadi kalau kita memberi contoh buruk, sehingga anak berkelakuan buruk, nah itu tanggung jawab dunia akhirat kita. Dan kita memberi contoh ke anak, ingat baik-baik ya, bukan hanya di depan anak. Karena ada yang di depan anak tuh baik, karena ketemunya cuma sebentar. Jadi, saya kan sudah nyuruh anak sholat, saya nyuruh ke masjid, saya contohin. Tapi di kantor, mata bapaknya jelalatan, kelakuannya jelalatan, ngambil yang tidak halal. Itu semua disaksikan Allah. Jadi tidak cukup kita ngomong baik di depan anak, di depan keluarga, tapi dimanapun harus berusaha jadi orang baik. Ingat baik-baik tuh, ibu ingin anak, kenapa anak saya tuh pegang HP aja terus ya, sambil ngomong terus sambil pegang HP. Ibu gimana, ini kan grup saya, ini harus saya, Allah tahu apa yang dilakukan ibunya, bapaknya. Dan bisa jadi salah satu cara Allah menegur ibu bapaknya lewat kelakuan anaknya. Jadi kalau mau jadi ingin anak baik, ya kita jadi orang baik betulan di mana-mana. Tidak hanya di depan keluarga saja, karena Allah melihat kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Jadi kalau ingin anak baik, kita harus mati-matian berusaha keras jadi orang baik dimanapun, karena Allah melihat kita. Kemudian kita doakan anak sebanyak-banyaknya. Kalaupun memberi nasihat, usahakan nasihat itu kita amalkan. Jangan sampai cuman baik. Nasihat Allah tahu kita nasihatin anak, tapi Allah juga tahu nasihat itu kita lakukan atau tidak. Ngaji, ibu ingin kalian ngaji. Sedangkan Allah tahu kita tidak ngaji, ya. Ibu ingin kalian menjadi anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati. Ya Allah tahu, ibu juga nggak tahu undang-undang itu apa, ya. Ngobrol dengan anak mah jangan ketinggian. Karena yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kata-kata kita. Harus benar-benar tulus dan sayangnya tuh betulan. Tidak usah acting. Dan jangan ngarep-ngarep anak soleh seketika. Ngarep-ngarep sih boleh, tapi siap. Kalau anak-anak teh belum soleh sesuai keinginan. Kalau anak belum soleh, jangan nyalahkan anak, jangan nyalahkan suami, istri, sekolah. Enggak. Udah, dalam tu nafsi. Saya yang salah, saya yang salah. Jadinya bawaannya kalau lihat anak belum baik tuh kita tuh nangis. Bukan menangisi anak, menangisi diri sebagai orang tua, kok belum bener aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Hanya Allah yang kuasa ngebulak-balik hati. Makanya kalau nyuruh anak sholat, sholat. Kata anak-anak, ini teman saya nggak sholat baik-baik. Ibu suka sholat bengis begini. Jangan-jangan sholat bikin galak. Tuh. Kalau kita sholat, pegang anak tuh. Kalau bisa peluk, belai, bisikin. Sudah waktunya subuh, nak bangun. Tapi doa, ya Allah, engkaulah
yang kuasa membangunkan anak ini. Ampuni saya belum jadi orang tua yang baik. Sambil belai, bangun sayang, udah waktunya sholat subuh. Allah menyaksikan tuh ya, ketika kita membelai, ketika kita berbisik, ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun, Allah yang kuasa. Nanti anak merasakan, oh benar ya, orang tua ahli sholat tuh lembut hatinya, menenangkan. Gitu, kenapa jadi pada melotot gini? Baru tadi ngebangunin anak saya pakai gayung. Terima kasih Bapak Ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek semua. Itu teh doa supaya panjang umur. Terima kasih ya.